أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم زدني علما نافعا وارزقني فهما واسعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Bapak Imam Masjid At-Taqwa yang saya hormati, Bapak Ustadz Syarifuddin Musa, Ketua Badan Ta'mir, Imam Musalla, Pengurus Musalla, istimewa ibu-ibu Majlis Ta'lim Nurul Khairat, ibu-ibu Majlis Ta'lim At-Taqwa, Jamaah Nurul Khairat, Jamaah At-Taqwa, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati dan yang saya muliakan. Coba itu adik-adik tolong atau suruh taruh di samping situ mereka dulu. Saya tidak akan bicara kalau anak-anak masih ribut. Anak-anak itu jangan dikasih pulang, diatur saja mereka, jangan dikasih pulang. Lebih baik orang di sekitar masjid atau dalam masjid daripada di luar. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, sebagaimana yang disampaikan oleh MC tadi bahwa peringatan Isra Mi'raj dilaksanakan oleh ibu-ibu. Kemudian ada tadi penyampaian dari Ketua Takmir Masjid Bapak Haji Anton bahwa pembacaan tahlilan ya. Saya pikir tadi bukan pembacaan ratib. Ya, tadi pembacaan tahlilan yang kita niatkan kepada orang tua keluarga kita yang sudah wafat. Tapi toh kalau juga jamaah mau melakukannya lagi tidak mengapa. Lebih banyak mendoakan lebih baik. Pun kalau memang kegiatan kesibukan banyak, tidak mengapa bila kita sudah cukup dengan apa yang sudah kita lakukan. Kemudian singkat kata, setiap tahun ada Isra Mi'raj. Setiap tahun ada ceramah Isra Mi'raj. Yang kesimpulannya selalu yang dibahas tentang sholat. Iya tahu? Kalau saya tanya sama ibu-ibu Majlis Ta'lim, pasti ibu-ibu tahu ini. Perintah sholat itu pada awalnya berapa rakaat? Berapa waktu? Ya? 50. 50 waktu. Awal Nabi menerima perintah sholat itu ada 50 waktu. Kalau seandainya waktu itu jadi betul 50 waktu, orang sudah nak kerja, sudah nak mencari, sudah nak tidur, semua sudah ndak. Kenapa? Karena 50 waktu itu kalau orang kali satu waktu 5 menit kali 50, kira-kira cukup satu hari? Tidak. Makanya dengan pengalaman Nabi Musa bilang, ya Muhammad, kembali engkau kepada Allah dan minta Allah kurangi. Dari 50 dia turun jadi 40. Sampai di langit Nabi Musa bilang masih berat lagi, kembali lagi. Rasulullah bolak-balik, terakhir Allah bilang 5 waktu. Sampai kepada Nabi Musa bilang balik lagi. 5 waktu itu masih berat bagi umatmu. Rasulullah bilang, ya Nabi Allah Musa, kita semalam mau balik ulang, mau minta kasih kurang dari itu 5. Jadi biar kita terima perintah sholat 5 waktu. Ibu, kenapa 5 waktu itu Nabi Musa bilang masih berat? Masih berat.
Mari orang ukur, orang ukur. Kalau datang sholat 5 waktu, mana lebih banyak? Yang sembahyang dengan yang tidak sembahyang? Ya, yang sembahyang terserah, mau sembahyang di rumah, mau sembahyang di masjid, terserah. Yang penting sholat. Mana lebih banyak? Yang tidak sholat atau yang sholat? Yang tidak sholat. Kalau kita tanya, kenapa yang banyak tidak sholat? Karena berat. Makanya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 145 Allah bilang, ya, wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah kepada Allah pertolongannya dengan engkau bersabar dan laksanakanlah salat, karena sesungguhnya salat 5 waktu itu berat sekali kecuali mereka yang taat kepada Allah. Jadi yang salat itu orang yang taat. Jadi paham Ibu? Halo? Jam telah menunjukkan 9:30. Maka saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Nanti dilanjutkan dengan tanya jawab cuma 5 menit. Tidak pakai orang, pokoknya 5 menit. Mau 3 orang, mau 30, pokoknya 5 menit. Ibu, waktu Rasulullah Isra, ya ini Isra, beliau menerima perintah sholat 5 waktu. Ternyata 5 waktu itu masih berat. Berarti yang betul siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Nah, kecuali kata Allah mereka yang taat, yang khusyuk, yang tunduk. Nah, itu mereka itu orang-orang yang mampu mengerjakan itu 5 waktu. Jadi yang orang ini yang tidak sholat ini, itu berarti orang tidak taat kepada Allah. Mana buktinya? Orang tidak sholat berani berdusta. Orang malas sholat berani berkhianat. Orang malas sholat mampu melakukan hal-hal tercela dan sebagainya. Kenapa? Karena sholatnya tidak ada, sehingga sholatnya tidak bisa mencegah dia berbuat keji dan mungkar. Itu yang dimaksud. Tapi kan Ustadz, ada orang sholat tapi dia bikin itu hal-hal yang begitu. Itu berarti sholatnya tidak ada takutnya kepada Allah, apalagi tunduk. Karena dia tidak melihat Allah di waktu sholat. Nah, ibu-ibu kaget. Wah, bagaimana caranya ini musamba yang lihat Allah? So ada yang lihat Tuhan? Kalau lihat kepala lingkungan? Kalau lihat yang mantan kepala lingkungan? Oke. Kenapa? Karena itu pernah terjadi di zaman Rasul, yaitu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ada satu sahabat namanya Zi'lib al-Yamani. Zi'lib al-Yamani. Ini Zi'lib, dia selalu lihat Sayyidina Ali kalau sholat. Ini Sayyidina Ali kalau sholat, Allahu Akbar, itu gerakannya biasa. Oke. Tapi ketika suatu saat beliau punya paha, tahu paha? Dalam peperangan kena panah tembus. Jadi sahabat ingin mengeluarkan panah itu dari paha Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bilang, tunggu dulu, jangan dulu cabut. Tunggu saya sholat. Nanti ketika saya sudah sholat baru kalian cabut. Ternyata betul, setelah Sayyidina Ali sholat rakaat pertama, sudah sahabat sudah keluarkan, tidak ada gerakan merasakan sakit sedikit pun. Pertanyaannya hanya satu, kenapa sholat mampu menghilangkan rasa sakit? Oke. Karena pada saat Sayyidina Ali sholat, dia sangat yakin, sangat percaya bahwa dia sedang berdialog dengan Allah, Tuhan semesta alam. Kalau anak panah saja sudah mampu membuat tidak merasa sakit di waktu berjumpa dengan Allah di waktu sholat, apalagi cuma stres, apalagi cuma galau, apalagi cuma bimbang, apalagi cuma rizki.
Makanya orang yang tidak sholat selalu bimbang dengan rezekinya. Orang yang tidak mau sholat selalu yakin bahwa uang segala-galanya. Itu yang menyebabkan segala sesuatu yang dia dapatkan tidak ada keberkahan. Kenapa tidak ada keberkahan? Karena Allah tidak ingin orang ini menambah dosanya dengan hal-hal yang Allah tidak ridhai. Ini hikmah sholat. Sholat harus mampu membuat orang yang sholat tidak mau berbuat hal-hal yang tercelah, tidak mau melakukan hal-hal yang aib dan hal-hal yang nista. Itulah orang yang sholat. Berarti dia telah menolong dirinya dengan ibadah kepada Allah. Hal terakhir, Dzi'lib al-Yamani berkata, "Ya Amirul Mukminin, hal ra'aita rabbaka fis shalah?" Hai Amirul Mukminin, apakah ketika engkau sholat, engkau melihat Tuhanmu? Apa kata Sayyidina Ali? A'budu ma la ara? Apa engkau menduga saya menyembah Allah dan saya tidak melihatnya? Dzi'lib al-Yamani berkata, wa kaifa ra'aitahu? Kalau begitu, bagaimana caranya engkau melihat Allah di waktu sholat? Sayyidina Ali berkata, la tarahul uyun bimusyahadatil ayyan walakin tudrikuhul ugul bihaqaiqil iman. Artinya, mata yang kita punya ini, mata ini terompe mata sodobol dengan kacamata tidak mampu untuk melihat Allah. Tidak sanggup melihat Allah. Sekalipun mata itu kita tutup atau kita buka di waktu sholat, tidak pernah kita akan bisa melihat Allah dengan mata yang ada sekarang. Walakin tudrikuhul ugul bihaqaiqil iman. Tapi di waktu sholat engkau bisa melihat Allah dengan akalmu dengan catatan gandeng dengan iman. Anda percaya tidak bahwa dosa mendatangkan petaka? Oh percaya. Terus kenapa Anda lakukan dosa itu? Karena Anda hanya percaya tapi tidak yakin. Orang percaya tidak ada penjara. Percaya. Tapi tidak pernah yakin kalau dia bisa masuk penjara karena perbuatan yang dia lakukan. Orang juga begitu. Jadi kalau orang mau sholatnya punya arti, biar dia tidak ada sholat-sholat sunnah, asal dia istiqamah dengan sholat 5 waktu ini. Pertama, ini pertama, bagaimana melihat Allah di waktu sholat? Perhatikan diri kita masing-masing. Diri kita ini selalu kalau mau bicara, oh kita punya, kita pe laki, kita pe istri, kita pe anak, kita pe oto, kita punya, semua kita. Kon Tuhan punya kapan? Itu harus dijawab loh. Nah, ulama ajarkan. Kalau kita berkata, kita pediri, mana bukti bahwa kalau itu yang kita katakan itu kita pediri? Mana bukti? Kalau namanya kita punya, berarti kita boleh atur. Ya, contoh, kita pe oto, berarti kapan saja kita mau pakai, boleh. Kapan saja kita mau simpan, boleh. Kapan kita mau jual, bisa. Karena kita pe oto. Tapi orang pediri, ini orang pediri. Boleh tidak orang melihat dengan mata apa yang ada? Boleh. Kenapa? Karena kita pe mata. Boleh tidak kita mendengar apa yang orang bicarakan? Boleh. Karena kita pe telinga. Boleh tidak kita berjalan dari sini keluar? Bisa, karena kita pe kaki. Semua yang mampu kita kendalikan itu karena Allah beri kita kemampuan untuk mengendalikan apa yang ada di tubuh kita, tapi dengan catatan tidak semuanya. Contoh, kalau orang pe darah dari ujung rambut sampai ujung kaki dia beredar, apa orang mulai atur tempo apa mau stop dan tempo apa mau berjalan? Tidak bisa.
Torang penafas, mau masuk dan keluar, torang boleh atur. Tapi apa torang boleh atur? Berapa tu masuk, berapa tu keluar? Tidak bisa. Kalau torang tidur, torang boleh atur, torang pe jantung. Kapan dia berhenti dan kapan dia berdetak? Tidak bisa. Itu mutlak dikendalikan oleh Allah. Kenapa Allah tidak beri kemampuan manusia untuk mengatur yang seperti itu? Karena bila itu diberikan Allah kepada manusia, manusia sudah tidak akan sempat beribadah kepada Allah. Karena hanya baku urus dengan itu hal-hal yang seperti tadi. Jantung ibu tidak boleh berhenti walaupun 1 menit. Bila dia berhenti, mati. Otak tidak bisa berhenti walaupun hanya 3 detik. Bila otak berhenti 3 detik, mati. Apa orang mau baku jaga setiap menit, setiap detik? Orang tidak akan punya waktu untuk itu. Itulah Allah perkenalkan dengan maha kuasanya. Allah ciptakan manusia sehingga ulama berkata, siapa mengenal dirinya, pasti dia akan tahu siapa Tuhannya. Ini dulu yang orang belajar. Belajar bagaimana lihat orang berdiri, apa yang boleh orang atur dan apa yang tidak bisa kita atur. Kalau itu orang sudah tahu, baru melangkah pada tahap yang kedua, kata ulama. Apa itu? Belajar Asmaul Husna. Kenapa mesti Asmaul Husna? Pertama, orang tidak pernah lihat Allah dengan mata ini. Yang kedua, orang tidak pernah mendengar suara Allah itu dengan telinga. Berarti kita harus mengenal Allah bagaimana caranya? Allah dengan sifat Rahman Rahimnya. Allah perkenalkan dirinya melalui sifat 99 Asmaul Husna. Contoh, Allah bilang, Ana Allah, innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salah li dzikri. Quran surah Taha ayat 14. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku ini Allah. Ini ucapan Allah kepada Nabi Musa yang belum tahu siapa itu Tuhan. Allah bilang, ya Musa, innani ana Allah. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salah, dirikan salat li dzikri, agar dengan salat engkau selalu mengingatku. Jadi ketika kita salat, Allah ingat kita. Oke? Dengan catatan, fadhkuruni adzkurkum. Bila engkau ingat kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, kata Allah. Tapi sebaliknya, nasullaha, mereka manusia melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum, Allah pun pasti akan lupakan mereka. Tanda-tanda, ciri-ciri Allah melupakan manusia yang tidak ingat kepada Allah. Pertama, kalau dia mencari, pasti tidak akan ada berkah usahanya. Biar dia bertabung, biar dia bersimpan, Allah punya cara untuk keluarkan apa yang menjadi simpanannya. Tapi dia ini bonggili Ustadz, sekalipun dia bonggili, campur koncudu, tidak akan keluar dari uang 1 rupiah. Allah bilang gampang mau kasih keluar, tinggal kore sadiki dia penyaki, maka masuk rumah sakit doi keluar sampai habis. Begitu cara Allah mengambil harta manusia yang tidak ada berkahnya. Karena apa? Karena dia lupa kepada Allah, Allah pun lupa kepadanya. Tapi Ustadz, yang lain tidak sholat-sholat, dorang harta bertambah terus, dorang kekayaan bertambah terus. Oke? Nyana pernah dengar saki-saki? Itu yang kita lihat dengan mata. Tapi apa kita tahu apa yang dia alami? Apa kita tahu derita apa yang dia bawa di kala tidur? Sehingga AC dalam kamar tidak mampu menyejukkan hatinya. Kasur yang empuk tidak mampu membuat dia tenang. Kadang-kadang yang kita lihat banyak hartanya, hutang menumpuk. Kadang-kadang kita yang tidak punya apa-apa, tidak pernah ada tagihan. Itu keberkahan. Itu keberkahan. Yang paling setengah mati, soalnya ada semua tukang kredit naik turung di rumah. Itu bukan berkah lagi namanya. Itu sudah soe binti sial. Bisa dipahami ini? Ya, intinya cuma satu ibu. Mulailah pelihara sholat 5 waktu dulu. Jangan dulu tambah-tambah yang lain. Sampai kita faham, kita mengerti, ternyata sholat ini bukan hanya untuk kepentingan masuk surga,
tapi sholat ini mampu memberikan kita ketenangan dan kedamaian. Paham? Jadi kalau kita punya hati tenang, kita punya jiwa tenang, ada doi banyak aman, doi sedikit aman, nyanda ada pun aman. Coba perhatikan, orang yang sholat seperti itu, hidupnya selalu aman. Oke? Kemudian ketika kita mengatakan, oh saya punya diri, ya benar. Makanya Allah bilang ini, yang selalu bilang kita, Allah bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan suatu saat kau pasti akan kami ambil kembali. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kau suatu saat akan kami ambil kembali. Karena kalian aku yang punya, kata Allah, bukan kau yang punya. Bisa dipahami ini, Bu? Dan saya rasa tidak usah ada pertanyaan. Karena kalau mulia ini wajah-wajah so hilang pertanyaan semua ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.